Kali ini kita akan membicarakan tentang materi dasar penyuluhan anti korupsi. Sebenarnya apa sih korupsi itu? Bila kita mengacu pada akar kata korupsi, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus yang berarti busuk. Jadi segala sesuatu yang ditempel dengan kata korup berarti sudah busuk. Maka ketika kita berbicara tentang koruptor misalnya, di sini kita bicara tentang seseorang yang melakukan perbuatan busuk yang membusukkan. Lantas, apa yang menyebabkan terjadinya korupsi atau perilaku korup? Ada banyak teori mengenai penyebab korupsi ini, tetapi setidaknya di dalam teori-teori tersebut terkandung dua penyebab penting, yaitu pertama, adanya kesempatan atau peluang, dan kedua, adanya keinginan dari pelaku korupsi itu sendiri. Seseorang yang berkuasa misalnya, tentu memiliki peluang dengan kuasa yang dimilikinya untuk melakukan perbuatan korupsi. Maka korupsi bisa segera berlangsung bila orang tersebut dengan kuasa yang dimilikinya berkeinginan untuk mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya. Bentuk korupsi sendiri ada 30 jenis. Dari 30 jenis ini, tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan menjadi 7 kelompok bila kita mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor. Bentuk-bentuk tersebut, pertama, kerugian keuangan negara. Kedua, suap menyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan ketujuh, gratifikasi. Bicara tentang korupsi menjadi penting memang, apalagi dalam konteks kondisi Indonesia masa kini yang masih memiliki indeks korupsi dengan poin yang tidak bagus. Terlebih lagi, dampak korupsi memang luar biasa karena mampu menggerogoti banyak aspek kehidupan di dalam masyarakat, baik dampak secara langsung atau yang tidak terlalu tampak. Perilaku dan tindakan korupsi misalnya, sesungguhnya dapat saja meningkatkan angka kematian bayi atau meningkatkan angka putus sekolah. Korupsi juga bahkan menimbulkan biaya-biaya sosial akibat korupsi itu sendiri. Misal, biaya penegakan hukum, biaya pencegahan korupsi, biaya penahanan dan biaya penjara, biaya pengadilan, dan lain-lain. Lantas, siapa yang dirugikan? Tentu saja rakyat banyak yang haknya menjadi tiada karena diambil oleh koruptor tadi. Ditambah lagi adanya pembiayaan sosial akibat korupsi tadi. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia memang bukan tidak dilakukan, tetapi apakah upaya tersebut sudah bisa dikatakan berhasil bila kita mengacu pada indikator keberhasilan pemberantasan korupsi? Jawabannya harus jujur kita akui, belum. Berdasarkan indikator-indikator keberhasilan pemberantasan korupsi seperti menurunnya persentase tindak pidana korupsi, kepercayaan publik terhadap pemerintah menguat, pengembalian uang negara meningkat, sistem pengawasan melekat pada instansi, efektivitasnya itu juga meningkat. Namun realitasnya kan berdasarkan berbagai kajian jelas memperlihatkan bahwa indikator-indikator tersebut hasilnya memang tidak memuaskan. Bicara tentang hukuman terhadap koruptor saja misalnya, putusan pengadilan yang diberikan kepada koruptor kerap malah lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Demikian pula dengan tuntutan jaksa yang masih lebih rendah dibandingkan dengan kerugian negara akibat korupsi. Hukuman finansial terhadap terpidana korupsi juga masih belum dapat menutupi kerugian korupsi yang ditimbulkan. Intinya, negara jelas memang dirugikan. Berbagai undang-undang sebenarnya telah dibuat dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Rangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi pun juga sudah dilakukan.
Terakhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, bahkan telah dibentuk komisi khusus yang menangani korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Tahun 2020 dilakukan revisi atas undang-undang ini. Akan tetapi ternyata revisi tersebut malah menimbulkan kontroversi di masyarakat yang berujung pada tindak penolakan berupa demonstrasi. Namun bagaimanapun, aksi pemberantasan korupsi harus tetap berjalan. Ada 3 strategi pemberantasan korupsi ini. Pertama, strategi yang represif. Kedua, strategi berupa perbaikan sistem. Dan yang ketiga, strategi berupa edukasi dan kampanye. Bila kita mengacu juga pada negara-negara dengan indeks persepsi korupsi yang tinggi atau bagus, maka tampaknya Indonesia saat ini masih harus belajar pada negara-negara tersebut. Ada banyak hal sebenarnya yang bisa dipelajari, antara lain mengenai transparansi dan peningkatan di bidang pendidikan yang mencerdaskan rakyat. Dalam hal mencegah dan menentang korupsi, beberapa contoh yang bisa dilakukan misalnya melakukan edukasi sedini mungkin, melakukan pengawasan yang melekat, mensosialisasikan penyuluhan anti korupsi, serta memperbaiki sistem pengawasan. Tujuannya tentu saja agar korupsi bisa diberantas serta bisa diwujudkan good governance. Karenanya, penting selalu bagi kita untuk tetap memiliki integritas. Apa itu? Yaitu bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah laku yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai anti korupsi juga harus dijadikan pegangan agar kita mampu berperilaku anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain berupa kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, bertanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Demikian pembahasan kita kali ini tentang materi dasar penyuluhan anti korupsi. Semoga bermanfaat. Saya Arif Pradono, salam anti korupsi.